Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dul Piumat Hilmi dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi 4A 2019. Universitas Pendidikan Indonesia akan mempresentasikan mengenai paparan materi etika profesi pustakawan tentang budaya organisasi perpustakaan publik. Sebelum lanjut, ada beberapa agenda yang akan kita bahas bersama pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada konsep dasar budaya organisasi, yang kedua ada pentingnya kajian terhadap budaya organisasi, yang ketiga ada uraian dimensi budaya organisasi perpustakaan, yang keempat ada kajian budaya organisasi perpustakaan publik. Baik, pada slide ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan oleh Despande dan Webster dalam Dwyer, Pritchard, dan Chadwick dapat dilihat sebagai sebuah pola nilai-nilai yang terbagi atau shared value yang membantu anggotanya memahami fungsi organisasi dan memberikan norma bagi perilaku organisasi. Selanjutnya ada suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi. Dalam hal ini, kita ambil contoh dalam organisasi perpustakaan. Ada juga poin yang menjelaskan mengenai penunjuk pada nilai, kepercayaan dan prinsip nilai, kepercayaan dan prinsip-prinsip mendasar suatu sistem manajemen organisasi yang berupa praktek-praktek manajemen dan perilaku organisasi. Dalam konteks kajian budaya organisasi ini, kita akan mengaitkan dengan aspek-aspek yang berkaitan lainnya dengan perilaku organisasi, yang menurut Sweeney dan McFarlane berkaitan dengan bagaimana dan mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa dalam suatu organisasi itu diakui keberadaannya. Menurut Osborne dan Plastrik pada tahun 2000, budaya organisasi adalah seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Kita ambil akar kata dari budaya dan organisasi. Dua pendekatan memahami organisasi itu yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Mana objektif di sini merujuk pada pandangan bahwa objek perilaku dan peristiwa eksis di dunia nyata dan terlepas dari pengamatannya sesuatu yang bersifat fisik dan konkret dengan batas-batas yang pasti. Sedangkan subjektif menunjukkan konstruksi sosial, realitas sebagai suatu proses kreatif yang memungkinkan orang menciptakan apa yang ada di luar sana, kegiatan orang-orang yang terdiri dari tindakan, interaksi, dan transaksi yang melibatkan orang-orang. Ini menurut tokoh Peace and Fowles. Selanjutnya ada akar kata budaya. Sweeney dan McFarlane mengemukakan bahwa budaya secara ideal mengkomunikasikan secara jelas pesan-pesan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu atau bertindak dan arahan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku, bersikap, bertindak dalam suatu komunitas. Selanjutnya ada slide yang akan memaparkan mengenai pentingnya kajian terhadap budaya organisasi. Yang pertama, studi perilaku organisasi adalah pengkajian sistematis mengenai sikap dan tindakan yang ditunjukkan individu-individu dalam suatu organisasi. Yang kedua, konstruksi ilmunya merupakan ilmu terapan yang terbentuk dari berbagai disiplin ilmu tentang perilaku seperti psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan lainnya. Yang ketiga ada kajian terhadap budaya organisasi ini sebagai salah satu aspek perilaku organisasi secara keilmuan memiliki arti penting nih, yaitu dengan turut membangun konstruksi perilaku organisasi secara keseluruhan sebagai suatu ilmu terapan, misalnya dengan memetakan budaya organisasi dalam suatu model penelitian. Selanjutnya, pentingnya kajian mengenai budaya organisasi secara pragmatik dapat dilihat dari peranannya menurut Pagel yang berperan dalam menetapkan tapal batas, dalam artian menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Yang kedua, memberikan ciri identitas bagi anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu, meningkatkan kemantapan sistem sosial, memandu dan membentuk sikap anggota organisasi, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Selanjutnya, budaya organisasi ini juga merupakan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku dan pembuatan keputusan anggota organisasi, serta mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada uraian dimensi budaya organisasi perpustakaan. Sweeney dan McFarlane menyatakan budaya organisasi ini mengacu pada cara hidup atau way of life organisasi atau perusahaan. Tumbuh kembang sebuah organisasi akan memunculkan sistem nilai bersama atau sharing values dan dijadikan acuan seluruh anggota sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Sigit, pada tahun 2003, shared meaning, anggota-anggota organisasi itu untuk berperilaku sama, baik di dalam maupun di luar organisasi, merupakan inti dari budaya organisasi juga. Terbentuknya budaya organisasi menurut Robbins dapat digambarkan pada skema bagan di bawah ini. Yang pertama ini ada filsafat dari pendiri organisasi. Selanjutnya ada kriteria seleksi, akan bercabang menjadi manajemen puncak dan sosialisasi. Selanjutnya mengakar kepada budaya organisasi. Penjelasan yang pertama, terbentuknya budaya organisasi menurut Robbins berawal dari filsafat pendiri organisasi. Budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya yang kemudian berpengaruh terhadap kriteria yang digunakan dalam memperkerjakan anggotanya. Selanjutnya ada tindakan manajemen puncak mempunyai dampak besar dalam pembentukan organisasi dan seringkali menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima ataupun tidak. Selanjutnya ada anggota atau karyawan harus disosialisasikan pada tingkat kecocokan nilai-nilai anggota atau karyawan dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada preferensi manajemen puncak sebagai pemegang kendali. Selanjutnya ada poin nilai dan karakteristik dari budaya organisasi seperti apa sih? Nah, nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi acuan ideal bagi individu-individu dalam berperilaku atau bertindak. Nilai ini merupakan konsepsi yang ada dalam alam pikiran masyarakat atau organisasi mengenai hal-hal yang dianggap berarti dalam hidup. Ini menurut tokoh Koncaraningrat tahun 1974. Selanjutnya ada dalam konteks nilai budaya organisasi. Hal ini berarti pedoman atau kepercayaan yang diajukan acuan dalam menjalankan tugas organisasi. Selanjutnya ada nilai budaya organisasi. Ini terkait dengan masalah pencapaian suatu organisasi yang di dalamnya itu memuat nilai-nilai berupa ideologi, cita-cita, dan keyakinan. Selanjutnya ada karakteristik dari esensi budaya organisasi. Pertama ada inovasi dan pengambilan risiko, perhatian kerincian, orientasi hasil, orientasi terhadap orang, orientasi terhadap tim, keagresifan, dan kemantapan dalam budaya organisasi pada setiap lingkup organisasi. Saat ini kita ambil skup mengenai budaya organisasi di perpustakaan atau pusat informasi lainnya. Selanjutnya ada pengembangan analisis budaya organisasi. Cameron dan Quinn melakukan pengembangan analisis budaya organisasi dengan menggunakan metode Competing Value Framework atau CVF yang diharapkan dapat membantu para peneliti mengidentifikasi budaya organisasi suatu perusahaan melalui 4 alternatif budaya organisasi. Nah, jenis-jenisnya Clan. Dalam budaya ini, pengendalian perilaku anggota, pelaksanaan tugas dan bagaimana tugas dilakukan, serta pengambilan keputusan didasarkan pada tim kerja, keterlibatan anggota dalam setiap program, dan kepercayaan organisasi pada anggota atau karyawan layaknya seperti keluarga. Selanjutnya ada adokrasi.
Organisasi berada pada budaya adokrasi memiliki karakteristik orientasinya itu pada pihak luar, diferensiasi, fleksibel, serta kebebasan untuk memilih. Yang ketiga ada hierarki. Budaya hierarki mengacu pada tipe ideal yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengacu pada 7 prinsip atau ciri organisasi yang efektif, yaitu pekerjaan berdasarkan spesialisasi, lebih diarahkan, pelaksanaan berdasarkan aturan yang jelas, penempatan dan promosi berdasarkan prestasi dan keahlian, pengambilan keputusan berdasarkan hierarki, hubungan atasan dan karyawan berdasarkan hubungan pekerjaan, pemisahan pemilik dan pekerja dan karyawan yang memiliki tanggung jawab penuh. Selanjutnya ada market budaya organisasi ini tidak seperti dalam budaya hierarki di mana pengendalian perilaku anggota organisasi dilakukan melalui aturan dan prosedur kerja, pelaksanaan tugas melalui spesialisasi dan pengambilan keputusan yang tersentralisasi atau terpusat. Selanjutnya ada tingkatan budaya organisasi. Stein dalam Sweeney dan McFarlane mengilustrasikan tingkatan budaya organisasi berupa artefak atau artefak berkaitan dengan simbol-simbol, cerita, ritual. Selanjutnya ada values, nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya, dan nilai-nilai atau keyakinan yang mendukung. Yang ketiga ada assumptions atau asumsi-asumsi berkaitan dengan keyakinan mendasar tentang orang-orang atau individu, pandangan mengenai sifat dasar manusia. Ini berarti lebih ke sifatnya yang individu. Selanjutnya ada tingkatan budaya organisasi merupakan tingkatan fenomena budaya yang tampak bagi yang mengamatinya dan hal ini dapat terwujud mulai dari hal nyata yang dapat dirasakan sampai yang tertanam sebagai asumsi yang tidak disadari sebagai hakikat budaya. Selanjutnya ada fungsi budaya dalam organisasi. Kaitannya itu seperti menciptakan pembeda atau ciri khas antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Selanjutnya ada memberikan identitas bagi anggota-anggota organisasi, menimbulkan komitmen dan menetapkan sistem sosial, membentuk dan mengontrol sikap dan perilaku karyawan. Dampak budaya organisasi. Budaya organisasi ini tentunya memiliki dampak. Artinya pengembangan suatu jati diri sosial budaya organisasi yang nantinya akan nampak pelayanan organisasi yang terorganisir dengan baik, kepedulian sosial terhadap organisasi yang dikembangkan yang mempunyai eksistensi untuk bisa memenuhi harapan dari pengguna. Selanjutnya akan menimbulkan kepekaan rambu-rambu sosial di antara berbagai disiplin yang menawarkan terhadap jasa layanan organisasinya. Selanjutnya ada kemantapan sistem sosial organisasi. Ada kelebihan dan kelemahan budaya organisasi. Untuk kelebihannya bisa meningkatkan komitmen organisasi karena sudah terikat dan sudah merupakan adiwarna budaya yang dihasilkan dari sebuah organisasi tersebut. Meningkatkan konsistensi dan perilaku karyawan. Selanjutnya ada kelemahannya hambatan terhadap perubahan, hambatan terhadap keanekaragaman, hambatan terhadap merger atau suatu penggabungan, dan akuisisi atau pengambil alihan. Selanjutnya ada kajian budaya organisasi perpustakaan publik. Ini lebih dikhususkan pada kaitannya mengenai budaya organisasi di suatu perpustakaan. Perpustakaan publik merupakan perpustakaan yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan diperuntukkan bagi publik atau masyarakat, sehingga semua warga negara dapat mengakses perpustakaan publik. Ini menurut tokoh Schroeder pada tahun 2018. Mengingat perpustakaan publik bagian dari lembaga pemerintah, maka sistem tata kelola perpustakaan publik dipengaruhi oleh sistem dan peraturan pemerintah. Tujuan keberadaan perpustakaan publik adalah untuk mewujudkan visi pemerintah, yakni menghadirkan negara yang dapat mencerdaskan masyarakat seutuhnya. Gray dan Isaac Penard pada tahun 2015. Karena itu, tujuan
Perpustakaan publik lebih luas dibandingkan dengan tujuan perpustakaan universitas ataupun perpustakaan swasta. Untuk budaya evaluasi organisasi dapat berjalan dengan baik manakala didukung dengan komitmen pemimpin suatu organisasi tersebut. Dalam hal ini, pemimpin organisasi mampu menjalankan, mengedepankan gaya kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu, dalam proses transformasi organisasi, pemimpin perlu setidaknya melibatkan semua stakeholders dalam mengambil keputusan secara deliberatif. Tanpa komitmen tersebut, transformasi perpustakaan tidak menghasilkan budaya organisasi yang tepat. Ketidaksesuaian antara desain organisasi dengan kebutuhan lingkungan, antara customers dan stakeholders, dan menciptakan kegagalan perpustakaan untuk membangun komunikasi yang baik terhadap komunitas dan masyarakat sebagai customers dari perpustakaan publik. Hasil kajian Lohman dan Cunliffe pada tahun 2014 menekankan bahwa transformasi perpustakaan sangat penting dilakukan untuk merespon kepada kebutuhan customers atau pustaka dan stakeholders untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Menurut Curry dan Stepson, pada tahun 2013, kinerja organisasi tidak terlepas dari budaya sebuah organisasi yang ada di dalamnya. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan perpustakaan dalam menjalankan fungsi, kewenangan, dan tugasnya sebagai institusi pendidikan. Perpustakaan yang memiliki budaya organisasi yang baik akan mampu menciptakan sebuah organisasi perpustakaan yang sehat pula. Karena itu, kajian dan evaluasi budaya organisasi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pengelola perpustakaan dalam rangka menemukan, memahami, dan mengerti permasalahan organisasi yang dihadapi, di mana permasalahan yang ditemukan itu dapat dijadikan sebagai input perencanaan kebijakan di masa yang akan datang sehingga kebijakan yang dibuat sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi perpustakaan. Selain itu, kajian budaya organisasi juga dapat menghasilkan strategi penguatan kepemimpinan organisasi yang mendukung berjalannya fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada bentuk budaya organisasi dalam suatu perpustakaan berdampak pada sistem tata kelola perpustakaan yang mendukung tersedianya nilai-nilai organisasi, kesempatan pengembangan, dan tersedianya rencana aksi untuk perubahan dan peningkatan kualitas organisasi perpustakaan. Dalam hal ini, kajian budaya organisasi berhubungan erat dengan aktivitas perencanaan, pengembangan struktur, dan formulasi rencana aksi perpustakaan. Crowley Law pada tahun 2013 sarang dalam mendiskusikan hubungan antara kajian budaya organisasi, strategi perencanaan, dan rekonstruksi perpustakaan. Selanjutnya ada salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian budaya organisasi perpustakaan publik adalah Competing Values Framework atau CVF. Pendekatan ini dikembangkan oleh Cameron dan Quinn yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami karakteristik budaya dimensi, yakni dimensi pertama membedakan kriteria efektivitas yang menekankan pada fleksibilitas, diskresi, dinamisasi, dan kontrol, dan dimensi kedua membedakan kriteria efektivitas yang menekankan pada orientasi internal, integrasi, kesatuan yang ada juga menekankan pada orientasi eksternal, yaitu kompetensi organisasi. Untuk kesimpulannya dari bahasan kali ini, budaya organisasi dan profil yang bisa diambil contoh seperti budaya organisasi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saat ini dengan penggambaran budaya hierarki yang berorientasi pada proses, mekanisme, prosedural, dan koordinatif, profesional dan rasional, pengawasan kerja, dan efisiensi organisasi. Keterikatan pengembangan budaya organisasi juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus bahan masukan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk pengambilan kebijakan, menentukan keberadaan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna informasinya, dan senantiasa memperhatikan pentingnya kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi agar dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada. Sekian presentasi dari saya mengenai kajian
tentang budaya organisasi di perpustakaan. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.